Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang utus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin maksudnya mufrad busyron nusyuron nusron pokoke teng sapah niki busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Mesti ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksude udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunis sin wa dhammil muwahhadah lan dhamai ba badalan nun khalid dadi gedine nun qiraah kita busyron. Terus nek teng sapah nusyuron kalian nasron. Terus nek qiraah kita napa busyron. Jadi wa dhammil muwahhadah dhamai ba titik sitok busyron nggih badalan nun. Jadi boten nusyuron tapi napa busyron. Mubasyiratin tegese angin niku nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuron ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur nusyur. Wal akhirau utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyucekno. Mutahiron tegese kang nyucekno. Supaya anut ana sing nyucekno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis ya. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak nopo tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo najis. Tapi semacam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan ijtihad. Nggak menyesatkan ya apa-apa sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede nih sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama jiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya ini ya paham ya. Mana nak sampai ditangleti, Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus,
Saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, gitu. Nah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad nih. Karena kalau menurut Syafi'i dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ono ulama sing darah suci, tapi nek kotoran rugen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada botol, coroknya apa mus? Botol bangunan, botol. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai botol. Itu campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Botol. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Riba. Nah itu ya itulah ijtihad. Ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku.
Enggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kalau sering dibantai tiang-tiang sing terlalu nopo was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya, dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanti soalnya kalau cerita sama nak desek, ngaku sing gampang mau, gampang kan? Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang. Kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim. Kalau zalum banget zalimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuron banget nyudahin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tangi ada hotel nggak ada. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, suci. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Bang takoki. Lah kowe muni kowe takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu. Masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh, takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mirip. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo jiyo soe nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggal. Ya harus ditakoki wong dene ora kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi do tiru kan ngomong takoki malaikat ngentos Gus Pak. Aku teko tutu mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda? Apa? Ya tugas standare mung kan akhir nuduki iku biasa wae. Biasa nuduki ya takkan apa. Nah itu mungkin
guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana tuqullahu nasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarah syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyarah malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia bodoh, orang pinter, orang nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua partai dia celok pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang betul. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunnan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya ini Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat tes kesel kok malam ini 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rogen itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik,
dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala dzuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpakku ora onta kok dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng tuh mosok sepuh kanthi itu. Makanya sensitif ya, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas biasa saja. Nek senara cocok ya diam aja. Sudah sebenarnya cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur ya aneh. Karena ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah saya ini tiap hari khatam Quran jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan karena semaan itu 1 hari apa? Waktu telepon pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi menyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasi. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Sering jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan hafal Quran wis semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu to hafal Quran kok semaan. Ya ngono ae hafal ya nyemak ae kok kesel yo mulai. Jadi bangun nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak ki Pak, delok ngarep mbek guri tok, akhire kembar ya wis. Aku sepro kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal lho. Biasane nyegat guri to. Oh, agar gurine kembar pojok. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus wau ya tohuron ya tak latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustahil. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustahil. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima antahura mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya aku nak nguripno bumi iku ya nganggo lantaran banyu.
Jadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Wong Qur'ane pangeran dhewe istilahna aku nak ngurip bumi lewat lantaran. Banyu ora usah mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Ora usah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah bangun lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok ngaku wasilah wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhiya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kamu kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus, nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, Musa, sehingga fungsi herbal ngono sapa nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Kemudian bujurnya ayo kan, serius pengiran rasa aku isen gengsi, gue orang sama. Kalau muni elek dibanding bujurnya ning swarga, nah itunya ya ayo, ngurukin ya diselera, udarane. Faham itu terus itu masalah yang nggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik, kira usah nganggu ali-ali, kira usah nganggu ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Ora usah jimat-jimatan ini hati, napa booming ngoten mawon niati. Niati tak. Kalau nu diake larang, sedurunge rame-rame ake. Barang ake kerame terus buatan kulon go. Darani murah repot. Nggih kula mboten sapa. Dulu akiknya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akik booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah itu Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu akik-akik yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu, terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur, ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustanah. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudhu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudhu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa, sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i.
Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa mazhab mesti itu. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhiyadi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya yes. Sudah pakai 2 kartu apa susahnya? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Wanus qiyaku. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakfifi lan takfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa mudzakar muannas lan muannas. Zakarahu mudzakarna sapa wa taala ing dawa maitan bi tibari makani kelawan diitung tempat. Maksudnya maitan. Wanus qiyahu menika masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun ku ing banyu ilma atrise banyu mimma sayang perkara kholakna kang wis gawe ingsun. Ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namanan wedhus wa anasiya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewan. Kok nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gowo kewan. Lho nggih tenan mboten guyon sampean delok kabeh kita fikih nak salat istisqa sunatane iku wong kon nggawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos go kethek ula bulus wah malaikate bingung wah. Asite kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istiqo ono sing go sapi go wedhus. Delalah bersalat istiqo iku udan. Tapi kalau seneng begini ini, pas udan kiai ini menghentikan itu. Kowe aja GR nak udane krana ku, ya krana sapi mbek wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe. Lah itu agama. Agama itu kita taabudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan. Tapi ya sojak kewan kok iso bayarno. Wah, lah nek pasar ngasem mbok gowo mulai. Ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosa. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Mesti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia subhan tengah orang masaru bayangno koyok kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan yang lafat anasi jamu lafat insan. Wasu te aslina lafat insan niku anasinu. Faudilat muga digenti apa anu-anu digenti ya ane ya. Wa tuimat lan dene izofno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad sarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun utawa mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebane bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa akeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu le ultimat gamna apa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf. Liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa
moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari den nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna binawi kada mutirna den kei udan kita binawi kada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nah ilmu kula ni orisinil Allah niku gak ada adat gak ada sunnah dalam bahasa Quran perkara iku ana alamate dadi misale ana mendung alamate napa udan terus Allah niku nggih damel sistem salih waladhi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena ininya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah. Dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu ininya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulane susah jadi ulama. Mergo dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut, Imam Syafi'i. Kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu roh Islam. Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU ndak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi roh Islam ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah anggap aja. Kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham biasa mah wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti yang batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih ku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau jubahan. Nah jubahan kowe wong Arab.
Nak batik kesane kok ora sunah rasul sunah putih, tengah-tengah nggo hem putih wis sunah rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir lho, lha rusen ra mikir kanggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Nah, mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih, nganggu mori kok mati ya sudah sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarungan sitok dicancang di bawah baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nek ngene wong mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mas. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nek dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al ahmaq misluk, ahmaq itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara niki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik wis. Kok repot ya hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kulo wis sering, ngger kulo kan kiai, ngerbut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kulo. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai kok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegang. Wah aneh-aneh gitu. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Ah 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun geger gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu.
Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi apa ngekek kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Nggih biasa saja kalimin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang adzan je blodor gak sopan. Memang ya duwene klambi mau sitok iku. Adlok ceritane Sa'laban, bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita ya Sa'laban bersolat orang witir melayu kenapa? Jadi takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'laban kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Itu saking tidak adanya baju. Ya, saya kira nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo yuyu, paham ya? Wah aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ya enggak. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira nggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan lu sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik tamro separone kurma. Masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah. Enggak mampu lagi. Ya soalnya tak sedekah walau bitol qoti wajin. Sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon. Karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, menang terus ketok nyesal. Terus saya ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita ngaji ku ono sing kurang. Terus yang kedunya nafsir wah paling kurang sangune. Jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, masa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai ku happy sebenarnya. Jajal misale kiai kok rugen sumpek. Maca kukar-kukur, bariku amok. Bariku kukur-kukur bener. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar opo piye kredite. Apa wayahe ditarik sepeda motor. Kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling berkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa?
Jadi kalau suwon sama nak dadi kiai nak raiso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qadi wajhi. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan apa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolon kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isma. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel ndi? Nggih kesel mlaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saiki mulane Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sacik kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora? Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Mulai misalnya numpak kereta asenan mbok angop sithik-sithik sebeng pitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, siapa bakas ngono, ben ngerti hukum sampean, ben ron kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku kita ceria kalau sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa, mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah juhudan. Tegese engkar nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir naden kairingi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atna fi kulli qaryatin nadhir walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi tapi kok kakek nabi malah repot kan yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin basnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sikobane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi ya'zuma supaya gedhe apa juga ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh ya anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ana guyonan wong Arab wong Jawa bendi, sampai wong Jawa iki. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, melane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Jadi rapati salah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ringan nabi endi? Nabi ringan, melane jare kiai Jawa, kita ya apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Sak uling-uling bos. Wong bingung ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lopo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir. Fi hawa hum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau jangan wong kafir ini menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ini misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan.
Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gendo wae wani luka demi kekafiran, kok kowe wong Islam jadi demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepat-tepaan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan wong saleh ora utang-utang. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai badan narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi badan narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, iso nglakoni, paling gitu. Kode kiai dia paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau badan narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling itu. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezaliman. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat itu repot. Kulo nu rada nyesal mek tobate preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ora. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar yo wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gelut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sadinane niku lho sadinane dengan Kamis masuk Islam. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi mun walhasil bar Islam teng Masjidil Arqam ning bene Nabi terus langsung marani Abu Jahal ora terus ning masjid menenge kok langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal. Aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing dhelik. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Artinya enggak ada perubahan kan. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci.
Ya misalnya terus wasi tobat, sampean nyapu masjid. Terus gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge. Bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora bisa kowe lakon. Nek mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brak-brak. Blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngeboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwai. Ora malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, nanti kita cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bangkit nak sampean tak kok tobat itu cara ulama kayak ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es, kayak wong wedok ambek apa jenenge. Ghanimah mesti medhun. Nah, sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kok kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki damira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kena, meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur putih. Monggo nanti mriko bolak-balik kan gak bisa nih orang tahu. Kalau kayak orang India, jadi malah itikaf teng gunung loh. Mbak dalile bapak ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu itu ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu dah kabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini kelimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti saf salat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi macam kitabnya mana bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dhabha fal mughirati subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qatha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam toko wakil, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih maksudnya?
Sehingga wong kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru padahal ya wongnya podo. Mau baris tok dirubah. Ya misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari mati ya sahid, mati kabeh wong itu. Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih gede. Bareng Islam terus dunia nentek melarat terus nyapu masjid. Sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi sugih tetap zaman kafir sugih zaman Islam kere zaman Islam ya sugih terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa ojo terus dari Gus Pak ngono kok elek ya ora nek jenenge tobat mesti apik tapi nggak fair gitu loh maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran mate hujjah wong iku nak merangi wong kafir nganggo Quran ndak mesti perang iku nganggo pedang niki jelas kita bire wajahidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok benernya agama napa Islam. Wajahidlan merangi sira gum ing kufar bi lan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa wa ta'ala guma ing al-bahraini mutajawiro ini hale berdampingan. Hadza utawi iki wa adun iku banyu sing banget segere banget manise banget segere. Furaton terenak diombe syadidul ubah dikse banget manise. Iki kono nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhon iku banyu asin, ujajun ter banget pahite. Syadidul muluhah tegese banget pahite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya buatan pahit. Ketemu laut sing banget pahite meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bina rumah antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah kita ndak tahu pemisah piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar layak tadi itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa hajiz ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi sitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtiladuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar walem iku alhamdulillah